Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau luangkan waktu kita sejenak sebelum melakukan aktivitas kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Amin. Mari kita tinggikan Tuhan dengan nyanyian pujian kita, dengan hati kita mengangkat suara kita. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau hari ini kembali saya memperoleh kehormatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan.
Sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa buat setiap kita juga. Kita boleh masih belajar bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Saat ini Tuhan, di hari ini Tuhan, kami beribadah kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu kasih-Mu nyata tengah-tengah setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan, tuntun kami dalam jalan-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan melalui firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu adalah jalan, firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu adalah kehidupan buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa akan mengucap syukur. Mari kita semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar sebuah tema firman Tuhan yang saya rasa sangat-sangat kita butuhkan, yaitu tentang jangan takut. Saya yakin dan percaya banyak dari setiap kita hari-hari ini mengalami ketakutan yang tanpa kita sadari sudah mulai merasuki ke dalam pikiran kita, jiwa kita, hati kita, bahkan dalam tindakan-tindakan kita, bahkan tanpa kita sadari. Karena kita takut, kita khawatir tentang segala sesuatu, tentang segala hal yang terjadi di dalam dunia ini. Oleh karena itu kita mau belajar sama-sama hari ini untuk menjadi satu pribadi, anak Tuhan yang berani, yaitu jangan takut. Mengapa sih kita menjadi takut? Apa penyebab kita menjadi takut? Yang pertama adalah seringkali kita menjadi takut, kita menjadi khawatir karena ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Saya ambil satu contoh, pandemi ini. Kita tidak bisa mengontrol pandemi ini, kapan pandemi ini harus berakhir, kapan pandemi ini harus selesai, kapan COVID-19 ini harus lenyap dari muka bumi, dari Indonesia, dari tempat kita, dari kota kita, dari dimanapun kita berada saat ini. Kita telah melakukan banyak hal. Kita jaga protokol kesehatan, kita divaksin, toh tetap ada pandemi ini. Dan seringkali itu membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi khawatir. Belum lagi tentang bisnis, belum lagi tentang keadaan keuangan, keadaan finansial, kesehatan yang hari-hari ini begitu menggoncang banyak setiap kita. Tentunya ini membuat kita menjadi takut. Karena apa? Karena seringkali kita merasa kita tidak memiliki kuasa, kita tidak memiliki kontrol terhadap hal ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang membuat kita takut. Kita takut karena kita merasa tidak mampu, tidak sanggup untuk mengendalikan situasi. Akibatnya seringkali tanpa sadar kita mulai dikendalikan oleh situasi. Yang kedua, kenapa kita menjadi takut? Kita menjadi takut oleh karena banyaknya ketidakpastian yang kita hadapi hari-hari ini. Saya bertanya pada setiap kita, hari-hari ini pada saat Anda ingin berdagang, memulai bisnis usaha di masa pandemi ini, pasti Anda berpikir, apa bisa kita melakukan bisnis yang baru, memulai satu usaha yang baru di tengah-tengah pandemi seperti ini? Apa ada yang mau beli produk kita? Apakah produk kita akan laku di pasaran? Nggak ada kepastian Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang situasi ini tidak pernah pasti. Bahkan di dalam dunia ini yang pasti hanyalah ketidakpastian itu sendiri. Bahkan pada saat hari cerah dan terang di pagi hari, tiba-tiba di siang hari berubah menjadi mendung. Bahkan tiba-tiba mendadak musim hujan deras. Cuaca pun penuh dengan ketidakpastian. Memang kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu bahkan kapan kita akan dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saya sendiri belakangan ini mengalami hal ini dan menjadi perenungan saya pribadi. Banyak dari kita merasakan kehilangan yang luar biasa. Teman kita, sahabat kita, keluarga kita, bahkan orang yang tadinya ketika saya menderita sebuah penyakit yang cukup berat, dia adalah orang yang sehat, bahkan menolong saya untuk membantu mengatasi penyakit saya. Tetapi ternyata Tuhan panggil dia lebih dahulu daripada saya. Oleh karena satu dan lain hal, belum lama ini saya harus kehilangan orang tua saya. Nggak pasti Bapak Ibu, nggak ada yang pasti. Padahal saya tahu dengan jelas mama saya pada waktu saya sakit apa yang dia lakukan. Begitu banyak yang dia lakukan untuk menolong saya, membantu saya, merawat saya juga. Tadinya saya berpikir
dia akan berumur panjang. Ternyata kenyataan pun berbeda, nggak pasti. Dan sering kali itu bikin kita takut, kita khawatir, karena nggak pasti. Hidup ini nggak ada yang pasti. Dan yang terakhir, akibat kedua hal di atas membuat kita salah fokus. Kita lebih banyak fokus tenggelam kepada masalah persoalan kehidupan setiap kita. Dan boleh percaya atau tidak, hal ini pun sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, pada waktu Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini. Hal ini pun dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus sendiri, yang notabene mereka adalah orang-orang saksi pertama yang melihat kedahsyatan mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ke-27. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakannya buat setiap kita. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang membangunkan dia. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang terakhir. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Ini yang dialami oleh murid Tuhan Yesus. Bayangkan, murid-murid Tuhan Yesus satu kapal dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan itu sendiri. Dan tiba-tiba mereka mengalami satu buah masalah, yaitu sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Pertanyaan saya, kenapa mereka harus membangunkan Yesus? Bukankah murid-murid Tuhan Yesus adalah para nelayan yang lebih mengerti soal berlayar, yang lebih mengerti soal situasi dan kondisi pada saat mereka berada di dalam lautan? Bahkan ini hanya sebuah danau, bukan lautan, Bapak Ibu. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus lebih berpengalaman daripada Tuhan Yesus sendiri. Bukan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu siapa? Dia anak seorang tukang kayu. Mungkin Tuhan Yesus lebih mengerti tentang seni. Tetapi lihat apa yang terjadi. Mereka membangun Tuhan Yesus dengan ketakutan. Karena apa? Karena mereka mengalami ketidakpastian. Entahkah mereka akan bisa bertahan atau enggak. Karena apa? Karena mereka merasa mereka sudah tidak bisa mengontrol lagi, mengendalikan lagi kapal itu. Karena apa? Karena mereka fokus hanya kepada masalah persoalan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, hari-hari itu. Sedangkan Tuhan Yesus dengan tenang dia tertidur pulas, Bapak Ibu. Sungguh satu fenomena yang luar biasa, yang berbanding terbalik. Di satu sisi ada orang yang ketakutan luar biasa, di sisi lain ada seorang pribadi yang dengan tenang tertidur pulas, dikatakan tidur. Ya, tapi Yesus tidur gitu loh. Dia beristirahat di tengah badai, tengah masalah, tengah gelombang. Hari-hari ini bagaimana cara kita agar kita bisa mengalami apa yang Yesus Kristus alami? Bukan sebaliknya, kita mengalami apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus kala itu, di mana mereka tenggelam dalam ketakutan mereka. Mereka tenggelam dalam kekhawatiran mereka. Saya yakin dan percaya hari-hari banyak dari setiap kita yang mengalami kekhawatiran, kecemasan. Entah kita mengalami masalah dalam rumah tangga kita, entah kita mengalami masalah dalam persoalan ekonomi kita, entah kita mengalami permasalahan di dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha bisnis kita, ataupun studi kita, atau dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Sehingga kita mulai khawatir, kita mulai cemas. Bahkan kita mulai menanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa Tuhan seakan-akan tidur, seakan-akan diam, seakan-akan Tuhan tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini. Berapa banyak dari setiap kita yang saat ini sedang mengalami bisnis yang sedang lesu. Tetapi kita berdoa, kita berusaha, tetapi sepertinya tidak ada harapan. Dan kita mulai menyerah.
Berapa banyak dari setiap kita yang hari-hari mengalami masa-masa sulit akibat pandemi ini. Mungkin tidak sedih dari kita yang terpapar penyakit ini. Mungkin saat ini ada dari Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkasih yang sedang menyaksikan tayangan ini di dalam kondisi tidak baik fisiknya. Mungkin Bapak Ibu sedang terpapar penyakit ini, terpapar COVID-19 dan sedang berjuang melawannya. Dan bertanya, kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Pertanyaan ini pun sering saya tanyakan sampai detik ini. Sampai detik ini penyakit yang saya derita pun masih belum Tuhan izinkan Tuhan angkat sepenuhnya. Belum Tuhan pulihkan seutuhnya seperti semula, sedia kala, seperti apa yang saya mau. Tetapi apakah saya akan memilih untuk tenggelam di dalam penyakit saya, tenggelam dalam kekhawatiran saya, tenggelam dalam kecemasan saya? Belum lagi saya bicara masalah ekonomi, belum lagi bicara masalah finansial, belum lagi bicara masalah pergumulan dalam keluarga saya pribadi. Saudara, terlalu banyak alasan dan kekhawatiran yang bisa kita bicarakan yang membuat kita tenggelam sehingga kita tidak pernah bisa mengalami kebaikan, kedahsyatan dan mujizat Tuhan, saudara. Tetapi saya katakan saat ini kita harus belajar memiliki sikap seperti Tuhan Yesus, di mana kita bisa beristirahat, bisa tenang, bisa damai di tengah badai yang bergelora, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Itu yang kita perlukan saat ini. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus dapat tertidur dengan pulas, dapat tertidur di tengah masalah, dapat tenang, dapat damai menghadapi masalah. Yang pertama adalah Tuhan Yesus tahu Dia adalah Tuhan yang memegang kendali. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sangat-sangat amat penting buat setiap kita untuk menyadari bahwa hari-hari ini siapa yang memegang kendali kehidupan kita? Apakah kebenaran firman Tuhan ini? Apakah Tuhan sendiri? Ataukah sebaliknya pikiran kita, kekuatan kita, kedagingan kita, emosi kita, perasaan kita, situasi kita yang memegang kendali? Saya katakan pada saat Yesus Tuhan memegang kendali atas hidup kita aman, hidup kita tenang, hidup kita penuh dengan kepastian. Tetapi sebaliknya, kalau kita membiarkan emosi kita, perasaan kita, ego kita, pikiran kita, keadaan kita memegang kendali atas hidup kita, yang terjadi adalah apa? Kehidupan kita akan lepas kendali. Pada saat lepas kendali, Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana di sebuah negara pada saat ada atraksi banteng yang mengamuk, matador, Bapak Ibu, itu adalah banteng lepas kendali. Suluk sana, suluk sini, mengamuk dengan begitu luar biasa dan mengakibatkan banyak masalah. Pernah lihat binatang buas lepas kendali? Pernah lihat singa, harimau lepas kendali? Itu yang terjadi, masalah. Bukan ketenangan, bukan jawaban, bukan solusi, tetapi masalah yang ada bermultiplikasi, Bapak Ibu, menjadi masalah baru. Karena apa? Karena kita membiarkan perasaan kita mengambil alih, kita membiarkan emosi kita mengambil alih, kita membiarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita memegang kendali atas kehidupan kita. Tetapi pada saat kita mencari wajah Tuhan, pada saat kita berdiam dalam hadirat Tuhan, pada saat kita membaca kebenaran firman Tuhan, pada saat kita merelakan ego kita direndahkan, namun roh kita mendekat kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita agar Yesus Kristus Tuhan dan Raja memegang kendali dalam kehidupan kita. Disitulah ada mujizat, ada terobosan. Saya katakan secara pribadi, kami sekeluarga pun melihat banyak mujizat Tuhan yang luar biasa hari-hari ini. Di tengah masalah persoalan tidak menentu dalam kehidupan kami, kami menyadari begitu dahsyat Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Karena apa? Karena kami memilih untuk Tuhan, untuk firman-Nya yang memegang kendali atas hidup kami. Bukan pikiran kami, bukan kekuatan kami. Bapak Ibu, saya percaya saat ini, pada saat engkau menyerahkan kendali hidupmu, kendali keluargamu, kendali bisnismu, kendali usahamu, kendali pelayananmu di hadapan Tuhan, pada saat Dia pegang kendali, akan ada terobosan, akan ada mujizat-mujizat yang tidak lazim, akan ada pertolongan yang supranatural. Saya mengatakan ini kenapa? Karena saya mengalami. Saya melihat betapa dahsyatnya Tuhan memegang kendali hidup saya. Walaupun dalam masa-masa yang kelam, seperti pemazmur Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Artinya Dia yang memegang kendali atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Amin.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Percaya, pada saat Yesus Tuhan kita memegang kendali, hidup kita aman dalam kendali. Amin. Berikutnya, yang kedua, apa yang akan membuat kita tenang, damai? Seperti Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia mengalami masalah gelombang angin ribut yang menggoncang perahu yang dinaikinya. Yang kedua adalah di dalam ketidakpastian hidup yang tidak bisa kita kendalikan, pastikan. Yang nomor dua adalah masih ada satu hal yang bisa kita kendalikan, yaitu apa? Respon kita dalam menghadapi ketidakpastian itu. Hari-hari ini apa respon kita pada saat kita menghadapi ketidakpastian itu? Apa yang kita, karena apa? Karena respon kita masih ada dalam kendali kita, Bapak Ibu. Pada saat kita disakiti, pada saat kita diperlakukan tidak adil, apa yang menjadi respon kita? Kekecewaan kah? Ingin membalas dendam kah? Kemarahan kah? Respon itu adalah tanggung jawab kita. Respon itu adalah yang akan membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Respon itu yang akan menguatkan kita, Bapak Ibu, yang akan membuat kita tenang di dalam hadirat Tuhan, yang membuat kita bisa tertidur, beristirahat di dalam damainya Tuhan, Bapak Ibu. Respon kita itu yang harus kita kendalikan. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan masalah persoalan yang menghantam setiap kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang-orang yang ingin menyakiti kita. Bahkan kita tidak bisa memiliki kontrol atas kehidupan di sekitar sekeliling kita. Tetapi kita masih memiliki kendali atas respon kita terhadap masalah yang kita hadapi. Seorang pemenang adalah orang yang memiliki respon yang tepat di saat yang gawat. Pastikan hari ini engkau memiliki respon yang tepat di saat yang gawat. Karena respon yang tepat dalam situasi seburuk apapun akan mengubah situasi itu, mendatangkan kebaikan buat setiap saudara dan saya, mendatangkan anugerah Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Bahkan respon kita terhadap kutuk dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Karena respon kita sesuai dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, untuk dapat belajar merespon dengan tepat apapun yang kita alami hari-hari ini, jawabannya cuma satu: kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan seperti itu, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Respon yang tepat adalah respon percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Tetap percaya. Tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali, Bapak Ibu. Tetap percaya bahwa Tuhan baik. Tetap percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan saudara dan saya. Tetap percaya bahwa Tuhan mampu meluputkan kita dari segala macam masalah dan persoalan. Bahkan tetap percaya sekalipun kita harus masuk ke dalam dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahwa ada Tuhan di sana yang akan menyelamatkan kita. Sebagaimana yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu mereka harus masuk ke dalam dapur perapian. Mereka tidak takut. Bahkan mereka berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Saudara, respon yang tepat akan membawa kita kepada mujizat. Respon yang tepat akan membawa kita kepada berkat. Respon yang tepat akan membawa kita kepada peningkatan iman kita. Respon yang tepat akan membuat kita kuat. Amin. Respon yang tepat akan membuat kita selamat sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana agar kita dapat memiliki kedamaian, ketenangan di tengah-tengah masalah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, sebagaimana Tuhan Yesus dapat tertidur di dalam masalah persoalan yang dihadapi hari-hari itu, karena dia tahu, dia yakin bahwa dia memiliki fokus yang benar, memiliki fokus yang tepat. Tuhan Yesus dapat beristirahat di tengah badai, tengah masalah, tengah persoalan. Kenapa? Karena fokusnya bukan pada badai itu, fokusnya bukan pada masalah itu, fokusnya bukan pada angin ribut. Fokus Tuhan Yesus hanya satu, bahwa dia tahu Bapaknya luar biasa. Dia tahu bahwa dia adalah Tuhan dan Raja. Saudara, hari-hari ini
Pada saat engkau berfokus kepada masalahmu, Tuhan akan semakin kecil. Pada saat engkau berfokus kepada problemamu, Tuhan semakin kecil. Pada saat engkau berfokus pada sakit penyakitmu, pergumulan, persoalanmu, engkau gak akan pernah melihat kebaikan Tuhan sedikit pun dalam kehidupan. Tetapi walaupun masalahmu seberat sebesar apapun, pada saat engkau mengubah fokusmu kepada kebenaran firman Tuhan, engkau akan melihat bahwa Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat daripada masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Itu Bapak Ibu yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dia punya kuasa dan menghardik angin ribut itu. Dia berkata apa? Dia menenangkan angin ribut itu Bapak Ibu. Dan danau itu menjadi tenang. Pada saat kita memiliki respon yang tepat, fokus yang benar, menyerahkan kendali hidup kita di dalam tangan pemeliharaan Tuhan, kita akan hidup dengan penuh kuasa. Sehingga masalah apapun, persoalan apapun kita hadapi hari-hari ini dapat kita lewati dengan penuh kekuatan, dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh ketenangan. Karena kita tahu bahwa Yesus memegang kendali atas hidup kita. Karena kita tahu bahwa kepastian yang kita hadapi hari-hari ini, kita meresponnya dengan benar, dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, karena kita tahu pada saat kita berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada kebaikannya, berfokus pada anugerahnya, damai sejahteranya berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita. Dan tentunya kita semua tahu akhir cerita ini. Dikatakan bahwa, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, pada saat kita memiliki ketiga hal tersebut, memiliki Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita, memiliki respon yang benar dan tepat terhadap setiap ketidakpastian dalam kehidupan kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan berfokus hanya kepada Tuhan, berfokus hanya kepada kebenaran firman Tuhan, berfokus hanya kepada pribadi Tuhan, berfokus hanya kepada kebaikan dan kasih Tuhan. Orang-orang akan melihat dan heran, kenapa kita bisa bertahan tetap kuat di masa-masa yang sulit dan masa-masa yang galak. Justru kita akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Orang-orang akan melihat pekerjaan Tuhan yang dasar dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Mereka akan terheran-heran, bukan karena kita, tapi karena Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Amin. Sebab justru di masa-masa yang berat ini, di masa-masa yang sulit ini, pada saat kita memiliki respon yang tepat, membiarkan Tuhan mengambil kendali dalam kehidupan kita, memfokuskan diri kita hanya kepada kebenaran dan firman Tuhan, disitulah kita akan melihat bahwa Tuhan dapat memakai kehidupan kita, memakai masalah kita, memakai kelemahan kita, bahkan memakai sakit penyakit kita, memakai pergumulan persoalan apapun yang kita alami untuk menjadi kesaksian buat banyak orang. Sehingga orang yang melihatnya, mereka akan heran, mereka akan kagum, karena Tuhan dahsyat, karena Tuhan luar biasa, karena Tuhan baik, karena Tuhan pegang kendali. Bapak Ibu, hari-hari ini apapun yang kau alami, apapun yang kau hadapi, ingat, tetap kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu berkata pada murid-muridnya dan kepada kita saat ini, tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu, maka engkau akan berbuah. Sebab di luar Yesus, di luar aku, kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kita tidak bisa memiliki apa-apa. Tetapi justru pada saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, disitulah kita akan melihat buah-buah yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apapun pekerjaan, apapun profesimu, apapun bidang yang kau tekuni hari-hari, libatkan Tuhan. Biar Tuhan pegang kendali, punya respon yang tepat terhadap masalah-masalah yang kau hadapi hari-hari, dan kau akan melihat pekerjaan Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Amin. Karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini tidak secara kebetulan kita berjumpa di dalam mimbar ini, dalam ibadah ini, karena Tuhan rindu menjadikan setiap kita orang-orang yang kuat, orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang menjadi kesaksian buat banyak orang. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan ada berlimpah-limpah dalam hidup setiap kita saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Saya tahu firman Tuhan ini yang saya sampaikan masih sangat-sangat jauh dari sempurna, tapi saya percaya bahwa ada Tuhan yang luar biasa, ada Roh Kudus yang dahsyat yang akan mengubah segala ketidaksempurnaan ini, mengerjakan dalam kehidupan setiap kita, menjawab keperluan Tuhan setiap kita saat ini juga. Mari sama-sama kembali terhampiri Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau baik buat setiap kami, Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam kehidupan kami.
Kau Tuhan kami mengasihi kami. Saat ini hamba berdoa Tuhan, biar damai berlimpah-limpah buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik luar biasa. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami terima berkat daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena berkat anugerah dari Allah Bapa yang mengasihi kita, kasih karunia dalam putranya yang kudus Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menuntun membimbing setiap kita saat ini, esok, dan kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datang Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.